bisa dia nerima tresnan beline yening mula sujati tresna uling dasaring hati. Oke. Itu Terima satu kasih. lagu lama ya, hampir 2009 15 tahun lalu ya. Ya. Tapi masih melekat di penggemar lagu pop Astungkar. sekarang. Dan orang Astungkar. tanya Tiari Bintang. Apalagi yang terbaru ada lagi yang terbaru Sekarang, keluar yang nggih. kemarin Ngelah Belingan. Nggih, Ngantos Ngelah Belingan lagunya. Padahal yang gimana ngasih tahu deh, nih badan yang nganggo nih, kan Paknya, kan Paknya yang lupa. Awalnya apa saya lupa. Enggalang Juang Tiang. Nggih. Ya, jadi Tiari Bintang ini boleh dibilang salah satu penyanyi pop Bali yang istimewa. Istimewa dari segi jenis musiknya, mungkin yang tidak seperti kebanyakan penyanyi pop Bali umumnya, dan termasuk irit Tapi banget, irit ngeluarin lagunya gitu ya. Karena kalau merunut panjang perjalanan, mungkin penonton Ukemade juga sebagian udah tahu, tapi banyak juga mungkin belum tahu bahwa Tiari Bintang sudah berkarir di lagu pop Bali 30 tahun lebih yang lalu ya. Mungkin Pak ada yang tahu lagu Adi Sayang, dan Adi ini Sayang. ternyata Adi cuplikannya Sayang. masih ingat nggak Tiari dikira ya? Refnya Adi. Oke, Kayak mana? yang coba ya. Ya. Adi sayang jegeg sekadi bulan, kayak gitu. Itu dulu saya pribadi dulu berpikir, nyen penyanyi nah tanding lah. Ternyata baru setelah ketemu, wah ternyata penyanyinya adalah nyonyanya Made Bawal ya Slolot. Jadi itu saya bilang irit Tiari. Mungkin bisa diceritakan nggak dulu? Oh ya, Jedanya ya. sebelum Tiari bercerita banyak, ini bakal panjang ceritanya. Satu, Tiari ini penyanyi yang agak beda, irit dalam berkarya, tapi sekali berkarya seken-seken. Astungkara. Yang ketiga, beliau adalah pasangan dari pionir Bali Rock Alternatif Made Bawal Slolot. Dan yang juga banyak ternyata orang yang nggak tahu bahwa Tiari itu adalah putri dari Nono, salah satu legend lagu pop Bali gitu ya. Nah mungkin Tiari bisa ceritakan nggak dari awal dulu gimana kecil itu mulai bisa nyanyi? Apa karena dipaksa oleh bapak, karena lingkungan, atau gimana itu Tiari? Oke, harus diceritain ya. Boleh diceritakan dikit gitu. Tiang lahir di lingkungan Musik ya. Bapak Tiang memang senang musik, senang nyanyi. Maronebles pun Tiang pun ningahang lagu The Beatles. Sering waktu kecil ya udah sering putar The Beatles. The Beatles. Jadi di rumah itu bapak itu terbiasa dengerin lagu-lagu barat, bukan lagu Bali, Pak Ad. Iya. Padahal bapak waktu nikah kerjaannya itu yang nyanyiin lagu Bali kalau di luar rumah. Tapi kalau untuk Tiang dia selalu dengerin lagu barat. Nggih. Jadi Tiang tuh hampir nggak tahu kalau bapak itu penyanyi Bali. Tiang nggak tahu, Pak Ad. Berarti lagu Tajen Bubar nggak tahu juga? Nggak tahu Tiang. Ya. Tiang nggak tahu. Sing ada apa deh? Ya, Tiang nggak tahu. Tajen Bubar sing ada apa deh kan itu ya. Yang Tiang tahu itu ya lagu-lagu The Beatles, Rolling Stone. ya Rolling Stone ya bapak Tiang. Hampir setiap hari Tiang didengerin lagu kayak gitu. Terus pas mau ada album Ogoh-Ogoh ya Pak. Betul ya, Ogoh-Ogoh. Tiang Orchid sama Yang Beru. Waktu itu Tiang diajakin ke Sanur, ke studionya Igor. Ya, almarhum Igor. Almarhum ya Om Igor. Tiang diajak ke studionya, langsung didengerin Tiang lagu Adi Sayang nih ke. Tiang pikir itu bukan buat Tiang, bukan untuk Tiang. Akhirnya bapak gendengang nih lagu nenenang. Tiang kan tidak terbiasa mendengarkan lagu berbahasa Bali. Apalagi disuruh rekaman langsung. Jadi Tiang ngambul-ngambul gitu Pak. Beruntungnya Om Igor, kue jangan marah-marah gitu sama anakmu, biar aku. Ya, jadi almarhum Om Igor mengarahkan Tiang kayak gini loh, nadanya seperti ini, pelan-pelan. Tiang di dalam studio itu hampir mau nangis Pak Ad. Masih umur sekitar 5 tahun. 5 tahun, ya 5 tahun, 5-6 tahun lah Pak.
Bon Genten akhirnya jadi masuk di albumnya Ogoh-Ogoh. Dan Ya udah gitu aja. Tiang kan karena nggak ngerti waktu itu masih ada terlalu disuruh kecil. nyanyi aja gitu. Nyanyi aja. Dan nggak tahu lagu itu populer juga nggak tahu. Nggak tahu. Tiang taunya itu Yeah. setelah Tiang ketemu sama Lolot. Oke, lain cerita ya. Yeah. Tiang malahan tahu karena dia Tiang bilang saya dari Alangkajang. Oke, ini cerita lain. Saya dari Alangkajang. Dia bilang tahu nggak lagu Adi Sayang? Tiang kan kenyam-kenyam karena Tiang ngendingang kan. Tiang senyum-senyum. Ada apa sama lagu Adi Sayang? Saya suka dengerin lagu Adi Sayang. Dan di bawah nggak tahu penyanyi Nggak tahu, dia nggak tahu kalau Tiang. Nanti kita konfirmasi ya. Oke, itu lain cerita ya. Mungkin ya lain cerita. Oh ternyata di bawah nggak tahu. Tapi artinya bahwa Tiari sendiri nggak tahu bahwa di luar banyak orang yang suka lagu itu ya. Tiang gitu nggak ya. tahu karena mungkin pada tahun-tahun itu kan kayaknya nggak ada penyanyi anak-anak nggak ada. Belum Pak At ya. Zaman yang mungkin Sanita masih ya. waktu itu. Tapi hanya tahu. satu lagu itu nggak sempat berlanjut lagu yang lain. Nggak. Setelah itu nggak dipaksa bapak lagi. Nggak dipaksa lah bapak lagi. Tapi Om Igor ngenalin Tiang untuk ikut di film Di Bawah Matahari Bali sama Gito Roli sama Renaldi. Ya. Itu pengalaman Tiang waktu kecil. Waktu itu sempat rekaman, sempat main film TV juga gitu, benar sinetron juga gitu. Berarti sampai remaja tuh lagu tuh artinya nggak ada sentuhan atau mungkin dorong atau mungkin bapak bilang misalnya Najah begini nggak itu? Karena mungkin bapak juga nggak ngasih Tiang untuk nyanyi Pak Ad. Dia nggak setuju Tiang untuk jadi penyanyi. Awalnya nggak setuju. Sampai sekarang juga mungkin nggak. Coba Pak Ad nanya nanti sama. kita tanya sama Om Nono ya. Oke. Pasti nggak. Pasti dia bilang munyinya jelek. Gitu. Tidak setuju karena itu gitu ya? Nggak mungkin ya. Karena bapak kan juga hampir sama nih kayak Lolot genrenya dia tuh. Ya anak band Pak Ad pasti tidak jauh-jauh dari alkohol, rokok, pergaulan malam. Mungkin berarti dia takut. Bapak sebetulnya kepinginnya Tiari itu jadi apa gitu? Pernah nggak bapak pengen misalnya masuk kini Panggadi ini loh? Enggak. Iya dapat. Dia pingin Tiang jadi dokter. Sekolah yang baik kok Tiang Pak Ad. Dapat kok Tiang pada zaman itu, pada tahun itu masih ada PMDK. Betul. Tiang dapat sekolah di Surabaya, farmasi Tiang Pak Ad. Tapi nggak diambil. Anak IPA loh Tiang. Anak IPA keren ya. Saya jadi minder nih anak IPS soalnya. Karena bapak memang menuntutnya seperti itu, biar nggak sama kayak dia. Orang yang ingin yang berbeda. Tapi Tiari sendiri malah nggak kepikiran untuk mengarah ke kedokteran atau farmasi deh. Karena bapak yang punya kemauan ya sebagai anak yang baik mungkin ya. Menurut gitu. Ya. Tapi berontaknya Nike pada saat Tiang udah mau berangkat ke Surabaya. Bapak tadinya udah oke, Tiang berangkat. Oke, kita kuliah di Surabaya karena saudara juga ada di sana. Bapak udah ngubungin saudara di sana. Hari H Tiang berangkat, Tiang nggak dikasih. Bapak tiba-tiba berubah pikiran lagi. Di Bali kan. Kayak gitu. Itu yang buat Tiang down. Ya, padahal udah semangat gitu ya. Mental Tiang yang guncang. Tapi apa sih maumu ini? Maunya gitu. Jadi penyanyi sing. Iya. Kuliah ke dokter bawa buang maksudnya kan itu jadinya. Tapi setelah Tiang punya anak ini, Pak Tiang paham bapak itu terlalu sayang mungkin sama Tiang. Ada yang nggak ingin terlalu jauh dari anaknya gitu ya. Benar Pak. Nah, terus kemudian sebelum kenapa bisa nyanyi lagi atau gimana? Akhirnya saya ingat kapan mulai artinya tertarik nyanyi lagi setelah ketemu Debawa jadinya Lolot atau sebelum itu juga nggak ada ketertarikan nggak ada. Nikah sama Lolot nggak ada keinginan Tiang untuk nyanyi lagi. Bahkan saat menikah dan Lolot pun belum ada keinginan untuk nyanyi lagi. Tiang hamil terus Pak. 2009 saya sudah punya 3 anak. Suara Patresna nikah Tiang sudah punya 3 anak. Itu selang waktu nggak terlalu jauh jadinya. Ya, 2005 anak pertama, 2006 anak kedua, 2008 anak ketiga, 2009 Suara Patresna. Itu kenapa bisa akhirnya nyanyi lagi gitu? Karena
Karena Debawa yang mendorong atau gimana jadi? kalau nggak salah waktu nikah Lolotnya Ya lo kan pas aku ya, ya. Debawa solo Jadi album. jadi dia buat project, ayolah Betul. kita sama-sama. Iya, Tiang sebagai istri ya Support. ya support biar dia tetap maju gitu kan. Kalau emang Tiang bisa ya ayo, oke. Tapi nggak apa artinya sekian lama nggak nyanyi tiba-tiba nyanyi lagi Kaget? ya kaget atau ngerasa bisa nggak ya? Paat. Mungkin karena Tiang dari kecil udah terbiasa lihat bapak Hmm, gitar, ya. nyanyi, nih ke Tiang udah biasa, jadi Tiang udah nggak kaget lagi. Nyambung aja jadi lanjut lagi Iya. setelah itu. Ya. Ini lagunya oke, rekaman oke. Itu kalau boleh diceritakan gitu. Ini karena saya baru ingat juga Oke. sejak lagu itu populer soal Patras itu tidak banyak yang membahas cerita di balik lagu itu. Jadinya lagu itu gimana gitu. Kalau jadi lagunya atau tentang Jadi lagunya? lagunya prosesnya dan macam. Lolot itu Paat, kalau buat lagu nih, buat lirik tuh, baru bangun tidur dia bisa. Bisa langsung 2 loh Paat. Baru bangun. Jadi lagu nih ke. Kalau Paat mau nanya gimana prosesnya mungkin lebih ke Lolotnya nanti nih. Kalau Tiang cuma karena waktu itu Lolot lagi vakum ya Iya, Paatnya. betul. Dan Ya, di bawah solo karir ya. peralihannya nih ke Tiang sebagai istri support dia. Oke, kalau memang ini jalannya kamu bisa semangat lagi, oke. Saya akan ada di sana. Ya, hampir Dan mirip lah sama liriknya Lolot. di bawah juga ringan, tapi Oke. puitis juga gitu boleh dibilang kan. Tapi susah Pak yang sebenarnya nyanyiin lagunya Iya, Lolot kan? tuh. Karena Kenapa? bahasa Balinya nih ke kadang-kadang ini nih artinya apa? Tiang kadang-kadang nggak Orang tahu. malah nggak berpikir di bawah tuh ternyata bahasa Balinya malah seken-seken Bali kayak jadi pakai gitu. forcing gitu Tiang nggak paham ini apa Tiang ini nih artinya apa sampai Tiang tanya. Tiang nyanyiin, dia ngasih lirik, Tiang nyanyiin. Oke, nadanya begini. Ini lagunya apa ya? Ini tentang apa ya? Gitu. Karena Tanya memang dulu bahasa gitu. Balinya nggak biasa. Ada beberapa yang Kosakata yang jarang yang digunakan ya tiba-tiba muncul di sana. kayak gitu. tan waneh waneh. Iya. Tiang sebenarnya nggak ngerti. Nggak bosan-bosannya Iya, gitu ya. apa itu tan waneh waneh? Kayak sekayang-kayang yang kayak itu Betul. Tiang nggak. Ternyata banyak belajar juga dari itu. Ya. Nggih, Tapi nggih, kemudian menarik Tiari gini, setelah ngetop soal Patresna itu, Tiari justru lebih banyak kemudian angkat nama dengan band lain. Nah, seperti angkat nama. Ya, ada dengan Kiss, duet dengan Kiss naik. Terus kemudian orang bertanya, kenapa nggak duet dengan Debawa lagi ya? Boleh diceritakan nggak itu? Ada yang tentang ada yang ini kan masalah eksistensi berkarir orang. Wah, Tiari itu udah punya nama loh, gitu misalnya. Itu untuk orang kan Pak. Ya. Tapi tadi Pak bilang, gimana Tiari tanggapanmu? Hampir 15 tahun itu lagumu masih oke didengar. Tiang cuma bilang, wow. Ya terima kasih. Singkat Kasonggaru. saja itu. Ya. Terus kayak Tiang ikut di Kiss, itu juga tanpa sengaja. Karena waktu itu produksi kasetnya masih ya. Betul, kaset CD. Itu kaset CD itu di tempatnya Pak Yang Didi yang di Oh, di studio studio. Kiss dulu. Betul, ya. Tiang ke sana main, ketemu sama Pak Didi, kebetulan juga jadi ngobrolin itu. Ya. Kebetulan nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kebetulan Pak Tukrisnanya, Witu Krisna lagi latihan Ya. bareng Kiss. Pak Didi bilang mereka mau ngeluarin album kalau nggak salah. Mereka punya lagu duet, coba didengerin. Dan itu juga langsung jadi. Tiang minta izin, kalau nggak salah Tiang minta izin sama Lolot lewat telepon aja kalau nggak salah. Dan dia oke. Pak Didi oke, ya udah ini Langsung Mam. sama. Ya ini Tiari waktu itu masih namanya mereka manggil Tiari. Dikasih liriknya kalau nggak salah nih udah dipelajarin, udah langsung rekaman. Langsung boom. Gila, langsung boom jadi. Dan itu di luar dugaan juga. Itu gitu di luar ya? dugaan juga. Oke. Artinya bahwa diam-diam Debawa juga sebenarnya support ya artinya Support. karir di musik itu kan Iya. artinya. Iya. Nah, nyambung lagi ke Bapak lagi. Oke. Setelah
ngetop Suara Patasna, ngetop lagi duet dengan Kis. Kengken komentar Tetap, Bapak. dia sama Mat yang biasa aja. Kok dia sudah disembang dari menyanyi? Pun jalan, Pak. Kudiaman Karena gitu. mungkin ya udah bukan sepenuhnya tanggung jawabnya Bapak. Sekarang sudah ada Lolot. Kalau Lolot sudah oke, di bawah udah oke, Bapak kan nggak bisa bilang apa. Ya udah oke, ya udah jalan, Kenten. Oke. Tapi Tiari sendiri sering nggak diskusi dengan Bapak tentang musik? Atau mungkin Bapak juga memberikan pengarahan, nih kini yang menjadi penyanyi, kini yang tampil atau apa? Ada? Enggak. Nggak ada juga? Enggak. Sampai sekarang juga. Dan ada yang memang ya artinya... Tapi Tiang tetap kalau pulang ke rumah, maaf, Tiang kalau pulang ke rumah, Bapak tetap dengerin Tiang lagu-lagu yang dulu. Oke. Kayak The Beatles tetap. Seleranya nggak berubah ya? Nggak berubah. Rolling Stone, oh tetap teriak-teriak setiap hari, enggak tetap. Karena ada yang bilang dulu Bapak tuh Mick Jagger Bali gitu Iya. katanya. Iya. Nah, Ya semoga dia sehat terus. artinya bahwa keterlibatan Tiari di musik itu termasuk dengan Kis dan segala macam itu yang memang tanpa Berjalan direncanakan begitu ya. aja. Berjalan gitu aja. Kalau Tiari sendiri nggak merasa menanggapi popularitas lah itu gimana? Karena kan otomatis selain di YouTube ya, mulai zaman digital kan di YouTube ya, lagunya terkenal juga sering manggung, artinya kan bahwa dulu sering menyertai aja di bawah manggung, popularitas kayak itu, sekarang Tiari yang merasakan. Ada di atas panggung, dielulukan banyak orang, gimana kesannya? Tiang merasakan dielu-elukan manggung nih ke sama Kis, Pak. Karena keluar Suara Patasna itu Tiang nggak ada manggung. Langsung digait sama Kis. Ada Setelah. sekali manggung. Oh ya Pak, ada Promo itu handphone. di Nggak usah disebut itu, nama, saya masih itu ingat. Teguh Umar, di Iya, daerah Teguh Umar, betul. ya betul. Itu pertama Itu kali berarti pertama duet kali. live-nya. Wow. Dan nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma sekali itu aja. Benar Pak. Oh, ya di gitu. Teguh Umar. Oh, berarti setelah itu langsung berhubung dengan Kis itu tadi gitu. Ya. Tapi perasaannya gimana? Dulu istilahnya menjadi istri seorang rockstar, sekarang menjadi artisnya sendiri langsung. Gimana kesannya? Kesannya ya happy, Pak. Happy gitu. Happy-nya itu Tiang saat itu bisa ketemu sama orang banyak. Lingkungan baru. Iya. Lingkungan baru yang menghargai kita itu kan rasanya nyaman ya, Pak. Beda lagi. Ya. Sampai bisa jalan sampai hampir 9 atau 10 tahun Tiang sama Kis, berarti mereka bisa menghargai Tiang. Tapi Tiari sendiri, nah ini kan ngomong lagi soal kecenderungan sekarang. Nah, ini ada banyak karena mungkin pengaruh medsos juga, orang begitu mudah terkena star syndrome. Oh, oke. Kalau Tiari sendiri pernah sempat ngerasa star syndrome itu nggak? Kayaknya enggak, Pak. Karena Tiang udah duluan keluar, belum ada yang kayak zamannya Instagram, Facebook, ya mungkin Jadi Facebook. biasa aja gitu. Tiang biasa aja. Mungkin juga didikan Bapak Tiang juga. Bapak kan penyanyi Bali, tapi dia yang biasa aja. Kadang-kadang Tiang suka digonceng sama Bapak, karena Tiang nggak paham. Dulu waktu kecil suka digonceng sama Bapak, pulang sekolah kayak gitu digonceng. No, saya nggak dapet deh, sering dia digituin. Cuma Tiang nggak paham. Berarti orang-orang kan tahu Bapak Tiang. Cuma dia yang biasa aja. Jadi mungkin memang ya nurun jadi ajarannya biasa Bapak aja juga gitu. Ya biasa aja. Tapi kalau sempat ini juga karena itu kan artinya dulu nyanyi cukup lama ya, kecil nggak pernah manggung, terus Suara Patasna manggung sekali, kemudian dengan Kis kan lumayan banyak job dengan manggung. Sempat ngerasa grogi juga nggak di panggung atau mungkin gimana? Pasti. Kalau soal grogi, Pak At nanya sampai sekarang, Pak At bilang grogi, Tiang langsung grogi. Karena kayak ngerasa Tiang di atas panggung nih. Iya, pasti Pak At. Tapi caranya mengatasi grogi yang di panggung apa yang Tiari lakukan? Beruntungnya kemarin itu karena ada Witu Krishna membimbing Tiang. Berarti tergantung teman duetnya juga gitu ya. Jadi Tiang pede, Tiang keluar, percaya diri Tiang ada, mereka support Tiang. Ya, ini kan menarik jadi sebenarnya. Yang penting artinya kan chemistry dengan teman duet kan itu juga bagus kan. Nah, di luar Kis ternyata kan diam-diam
Debawa juga menyiapkan beberapa lagu untuk Tiari. Dan ini yang paling pertama 2019 ya kalau nggak salah. Geginan Petang. Geginan Petang. Akhirnya Debawa, saya percaya Debawa kayaknya pasti mengamati juga. Artinya bahwa setelah begini ini saatnya dibuatkanlah single untuk itu. Akhirnya muncul lagi gitu lagu-lagu dari suami sendiri gitu ya. Nah, kalau bedanya apa yang Tiari rasakan dari solo di Swala Patresna, kemudian solo lagi di Geginan Petang, dan yang terbaru Ngantos Belingan. Apa bedanya itu? Setelah Swala Patresna ikut KIS. Ya. Ditekan lagi berapa tahun tuh Pak? Ya. Melatih grogi tiang biar ada temennya. Ada temennya, tetap ada temennya. 2019 Pedidian Bin. Cuma nih karena pandemi ya Pak waktu itu. 2000 ya. Pas ya begitu keluar album lagu itu tiang, Geginan Petang 2020 udah masuk pandemi. Tiang dapat bawain lagu itu di atas panggung, kalau nggak salah itu acaranya Bali Rocker. Ya. Jadi ada Lolot juga di sana. Aman udah. Aman. Entah kenapa Tuhan ya. Setelah itu kita garap project di Swala Patresna yang versi akustik. Itu cuma sampai di tahap video klip. Yeah. Cuma di sosial media. Di sosial media. Jadi aman kan, Pak? Nah, sekarang niki PR tiang Pak. Sekarang PR Tiari Bintang 24 rilis single terbaru menuju album Mas Tungkara. Nah, niki PR buat dilepas sendiri. Oke, sekarang kamu sendiri. Bisa nggak tiang Ki bawa band di atas panggung? Menurut tiang tuh lebih susah buat suasana atau penonton itu oke untuk penonton berdiri sama duduk. Mungkin kalau duduk lebih gampang. Tapi menghadapi penonton yang berdiri itu biar mereka nggak capek, ngerasa capek, itu gimana ya? Itu PR buatnya. Ini PR banget Pak. Berarti mungkin Pak At mau mendampingi. Saya mendampingi dari depan sambil motret. Tapi gini, di bawah ada nggak memberitahu Tiari pada waktu itu? Ya mungkin semacam titip pesan. Ini saatnya sekarang kamu mencoba sesuatu yang baru, kamu main band. Ibaratnya saya support kamu, saya beri kebebasan. Ada. Jadi dia bilang sama tiang, kekeh selesaiin albumnya. Biar ada pembuktian untuk kamu menyanyi capek-capek sekian tahun kok nggak punya album, dia bilang. Saya lo bisa buatin lagu, kenapa enggak kamu lakukan? Masa dibawa nyidangai lagu liu sing nyidangai kuranan album kan gitu nanti orang bilang ya. Ya ini mungkin banyak juga yang perlu tahu ya bahwa ternyata untuk yang di tahun 2024 ini Debawa tidak hanya bikinkan satu lagu, bahkan dipersiapkan satu album. Ya, ada dan itu sudah album. Berproses ya? Sudah. Kita lagi rekaman, proses rekaman. Mas Tungkara tahun ini dan dekat-dekat bulan ini, Pak. Dan gimana Tiari ketika Debawa memberi amanat itu bahwa ini harus album gitu loh? Sempat nggak ngerasa sanggup nggak ya tuh yang Iya, Pak. Itu kan tantangan juga bagi Tiari sebenarnya. Gimana? Atau Tiari pernah menyangka nggak bakal tiba-tiba aja Debawa memberi kepercayaan kamu pasti bisa satu album malah? Oke. Ini podcast pertama Tiari Bintang. Untuk yang mau bernyanyi lagi ini prosesnya lama, Pak. Istirahat di KIS itu karena udah terbiasa sama mereka. Sekarang belajar sendiri itu butuh waktu lagi. Dan itu lagu sebenarnya Lolot sudah siapin jauh-jauh. Mungkin beberapa tahun yang lalu, Pak Ad. Karena mungkin tiang nggak pede sendiri, terbiasa
sama sudah band. nggih, sudah wenten nak nimbalin kenten di atas panggung, jadi tiang orangnya pedidian ke bisa nggak ya tiang gitu. Tiang sempat bilang nggak usah lah, nggak usah nyanyi. Sempat ngelewatin Sempet nggak beberapa pede juga, gitu ya? sempat ngelewatin beberapa argumen yang tiang bilang kasih dah orang lain lagunya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa tiang itu. Lagu yang dimateri albumnya. Iya, kan. nggih. Iya nggak apa-apa, kasih aja orang lain. Ya udah tak jual. Oh ya silakan. Ya sempat adu argumen kayak gitu karena tiang untuk munculin kepercayaan diri nyanyi sendiri itu Apa yang membuat Tiari lama nggak bisa percaya diri? mungkin karena ya itu tadi bapak tuh memang nggak ada ngizinin tiang untuk jadi penyanyi itu nggak ada Pak. Nggak ada mungkin dalam Jadi kamusnya masih dia. terbayang-bayang. Iya, tiang itu. dari kecil nih ke udah yang dan selalu bilang nyanyi jelek gitu. Mondar-mondar ih bapak nih tiang itu. Udah nyanyi loh Pak. Tiang Sampai dari- sekarang masih sering digodain bapak Masih. bilang bunyi jelek. gitu? Ya, masih. Dia ada ngomong sama cucu-cucunya. Oh. Suara mamamu lo jelek. Mungkin dia nggak rela ya sampai saat ini tiang untuk bernyanyi. Tapi artinya kemudian setelah berdebat panjang dengan di bawah itu akhirnya jadi lagi. Pelan-pelan. Jadi dia ngasih jadi dia nih ke cara nak ngalis lah paat ngurin tiang nih ke adeng-adeng nih tiang untuk ngasih tahu tiang kan nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Laku sing laku megendeng kan, enten. Berarti motif dari di bawah itu sebenarnya memang ingin memberikan karya gitu, sih. Iya, Bukan iya. persoalan Bukan. bahwa Nggak usah viral mikirin atau apa, ya, nggak nggak gitu usah ya. mikirin nanti ada manggung, diterima atau enggak. Yang penting udah kamu nyanyi, ini ada lagu kamu nyanyi, Punya buat karya. satu nggih. Ada pembuktiannya untuk kamu nanti, untuk anak-anak lah nanti. yang kemudian yang menentukan format band itu siapa? Tetap Dari di bawah atau permintaan kamu? berdua. Tiang memang lebih nyaman ada orang di Di belakang. Menggening pendiri ya sana. Jelek ini paling. Tiang soalnya nggak bisa main musik Pak. Ya. Ya mungkin Kalau ya. bawa gitar masih ada. Ya ada mungkin, ya. kan tiang lihat beberapa penyanyi yang tiang kagumi juga mereka masih muda-muda bisa bawa alat musik kayaknya keren kan. Iya. Saya udah umur segini nggak bisa bawa alat Coba musik, jangan gitar. nggak bisa Nggak bisa. Pak, nggak bisa, nggak bisa. Tapi akhirnya hebat juga di bawah akhirnya bisa meluluhkan bahwa ini perangkat. Dan Anak-anak juga Pak. support dari anak-anak juga. Iya anak-anak juga. Loh, komentar anak-anak gimana ngeliat bahwa katanya emak-emak jadi rocker gitu? Anak-anak support tiang dari awal tiang nyanyi. Mereka yang nggak benar-benar yang mengerti mamahnya kerja dari pagi pulang pagi itu mereka yang nggak ada komplain. Iya. Support dari Iya, anak, dari suami juga akhirnya jadi gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau kemudian yang akhirnya kan yang pertama kali dijadikan test case sekaligus sebagai perkenalan itu kan Ngalah Belingan. Kok Ngantos. Ngalah Belingan lagi? Ngantos Ngantos Belingan. Belingan. Nah itu boleh diceritakan nggak rumitnya penggarapan lagu ini gimana gitu mungkin? Karena Ya. kalau saya lihat persiapannya seken nih gitu loh. Ada bukan cuma pangkol peragat pangkatut kayaknya di bawah nggak seperti itu deh gitu. Karena ini banyak dipersiapkan matang banget gitu. Iya. Tiang disupport nih ke sama teman-teman band yang sekarang juga Pak. Mereka banyak ngasih support Tiang. Ayo mam, maju mam, nggak apa-apa bisa. Jadi Tiang rekaman mereka nemenin. Padahal Yang hari take itu, cuma Tiari. iya, padahal hari itu pentingnya mungkin cuma Vokal, Tiang aja. Tapi mereka datang dari pagi nemenin Tiang untuk ngasih support aja. Ayo mam bisa. Nyari mood Tiang tuh loh Pak. Susah banget. Ternyata Mudi juga ya? Itu Mudi. Pisces Pak. Oh iya, Tiang pengaruh. Mudian. Iya. Memang. Tiang Mudian. Tapi akhirnya ekspektasi Tiari sendiri dari lagu
ngantos belingan dan album ini seperti apa? Setelah proses ini berjalan dan mungkin nggak lama lagi akan keluar album. Keluar ya, album. Senggara ya. Bisa diterima aja Tiang udah syukur banget. Maksudnya mereka mau dengerin lagu Tiang, tahu Tiang nyanyi lagi aja udah astungkar banget. Terima kasih. Udah oke gitu. Udah oke aja. Tapi setelah hampir seminggu ya sudah keluar 5 hari ya Pak. 5 hari Iya, hampir 5 seminggu keluar lagu ini, 5 hari ya. respon kan beragam sekali. Iya. Tiang juga kaget-kaget. Gimana kesan yang melihat komen-komen di Facebook? Lucu-lucu. Tapi lebih banyak mensupport. Ya mungkin mereka juga di hari bintang menggendeng bin. Percaya gitu ya. Iya kayak gitu Pak. Tapi katanya ada yang mengatakan suaranya membanding-bandingkan dengan vokalisnya Cranberries, Dolores O'Riordan itu gimana tuh ceritanya? Enggak. Mungkin karena klipnya Pak. Ya, Mereka tuh ngeliat klipnya. model klipnya mungkin kalau di Bali mungkin yang konsep band penyanyi cewek banyak ya Pak ya, banyak mungkin. Band tapi penyanyi gayanya cewek mungkin ya. Oh, gayanya ya, beda. gayanya mungkin ya Pak. Gayanya. Kalau Pak ngeliat Tiang gimana ayo? Saya malah jadi berpikir mau nanya lagi mungkin Oke. dari ngomong soal gaya itu tadi. Lagi ini bukan masalah humor ya. Oke. Penyanyi sebetulnya di luar negeri bahkan Madonna udah 60 lebih masih aktif juga. Oke. Tapi Tiari sendiri ngerasa gitu bahwa ini ketika zaman lagu pop Bali kan agak berubah, artinya selera berubah, tren berubah. Benar. Tiba-tiba Tiari muncul dengan kondisi sekarang ini di umur yang boleh bilang udah di kepala 4. Perasaannya Kepala gimana gitu? 4 Sempat nggak dong, perasa diri? Merasa apa? Nggak percaya diri? Hmm. Itu sangat dong Pak. Itu juga salah satu penghambat Tiang untuk mau nyanyi lagi. Aduh buat apa sih udah umur segini mau apa lagi gitu loh. Ngelihat penyanyi-penyanyi pendatang baru juga begitu ya? Muda-muda loh mereka kan. Suaranya juga keren-keren. Tiang lempeng aja kayak jalan tol suara Tiang Pak. Nggak ada belok-beloknya tuh. Bahkan Bapak sendiri mengatakan jelek gitu ya. Walaupun nggak 100%, tapi mungkin sebagian. Ada nggak pengaruhnya Tiari? Ini kan boleh dibilang dibawa dengan Bali Rock Alternatif. Ada nggak dampaknya? Tiang tuh ada kepikiran gini. Ini kalau ketemu gitu, Mam gitu, Pak Bali Rocker ya. Ini mereka suka sama lagu saya, karya saya, apa karena saya istrinya Lolo? Sering loh Pak. Sempat berpertanyaan gitu. Sering, Tiang sering loh berpikir. Sampai hari ini pun kalian support saya itu karena saya istrinya Lolot ya. Dalam hati loh ya, tapi nggak Tiang ungkapin loh ya. Atau kan memang lagunya gitu ya? Gitu. Tapi syukurnya kalau Tiang nyanyi, mereka ikut nyanyi ya. Yang penting lagunya asik bisa Ya, didengarkan ya. gitu ya. Ya, tapi Lolot tuh emang pinter buat lagu. Nah, ngomongin Lolot itu pintar, mumpung di bawah belum ada. Tiari ngelihat artinya, terutama di album baru nanti yang 8 lagu itu. Gimana kesan Tiari gitu melihat lagu-lagunya itu? Lagu-lagunya. Ya. Bahwa yang Tiari bilang tadi, ya mungkin banyak juga orang yang setuju bahwa Debawa itu bertangan dingin dan menciptakan lagu. Kalau Tiang baca liriknya dari lagu-lagunya yang Lolot buatin memang nggak jauh-jauh beda dari permasalahan atau yang ada sekarang. Yeah. Artinya tan muluk-muluk kan tan lepat. Abis itu isi listening jadi gampang untuk orang mengingat. Dan mungkin musiknya Pak. Yeah. Nah, asal pun genjreng kan asal ini Lolot nih ngain nih kayak ciri khasnya ada. Ciri khasnya dia. Lolot sampai Tiang bilang bisa nggak sih buatin lagu biar orang itu nggak bilang ini Lolot. Bisa nggak sih Tiang dapat ngomong kayak gitu ke dia. Komentarnya Dewa kan? Iya, emang kudiang Pak. Emang kentan kenen ciri khasnya dia. Dan dia kan bukan penulis lagu yang memang untuk dijual kayak gitu. Dia memang berkarya untuk dirinya sendiri kan gitu, kemarin iki. Gitu. Makin kebetulan karena kurangnya mengendeng ya udah. Support juga gitu. Cuma genjrengannya pun Tiang dengan Lolot sejam. Berarti Tiari itu Lolot versi ceweknya gitu berarti ya? Lilit Tiang. Lilit. Lilit aneh ngelilitin Lolot. Tapi ini Tiari, kalau Tiari sendiri ngelihat bahwa
kalau band Nggih. mungkin banyak di lagu Bali yang bertahan lama segala macam. Tapi kemudian pemunculan penyanyi wanita sendiri di Bali kan tidak sebanyak atau tidak segegap gempita penyanyi cowoknya. Nggih. Nah, Tiara sendiri ngelihat peluang saat Oke, ini ke depan itu peluang. seperti apa mungkin untuk bisa tetap eksis? Peluang Pak At. Tetap tiang yang jalan aja. Kalau tiang mikir peluang, nanti Pak At ngingetin tiang ke umur lagi. Nggak pede lagi tiang, nggak selesai-selesai nih album. Nggak selesai Udah lagi. jalan aja Pak At. Diterima aja. Syukurnya penyanyi-penyanyi muda yang tiang kagumi itu, mereka ngerespon karya tiang yang sekarang nih, support tiang juga. Mam selamat ya, ya banyak juga ngasih tahu tiang. Artinya respon itu yang membuat percaya iya, diri dan artinya tetap ingin terus tetap berkarya ya, gitu ya. nih, nggak apa-apa. Berarti aku ini bukan sainganmu loh ya, Oh. bukan. Gitu. Nah. Tiang cuma berkarya. Ini Ryan mungkin bisa sekaligus ditegaskan dari bahwa Oke. soal persaingan itu. Gitu. Oke. Ada yang tadi bilang bahwa aku ini bukan saingan Iya. itu gimana? Tiari Bintang bukan saingan kalian. Jadi kita berkarya. Pekerjaan kita kebetulan makin tiang nyanyi ya membuat hati orang happy, senang. Kita. Iya. Toh di Bali juga begini. Lebih Segini aja. lebih itu ada lebih untuk membuat orang happy, Iya. sampai kerja dengan Kita lagunya sama-sama, asik gitu ya, aja kita intinya. sama-sama, nggak ada saingan. Gitu. Oke, nggak Kalau ada tiang sih saingan. mengharapnya begitu. Ibu-ibu banget ya Pak At ya. Enggak juga. Ya, anak-anak nggak boleh berantem Jangan bilang ya. ibu-ibu, Oh enggak. tapi lebih dewasa. Oh Oke. iya, tiang lebih dewasa. Oke. Hanya asik. ruang deh itu karena biar nggak boleh tabu nyebut umur lagi katanya kan. Jangan bilang ibu-ibu, nyapa bilang lebih senior gitu aja. Jangan loh Pak. Kalau senior ada yang di atas tiang lebih ya. Senior ada memang Iya. penyanyi lagi. Tiang suka loh Pak. Oke. Tiang suka banget dengerin lagunya. Siapa yang di luar di bawah? Siapa penyanyi lagu Bali yang Tiari kagumi? Ada yang suka Oke. dengerin lagunya? Senior tiang suka. Om Bayu KW tiang Bayu suka. KW. Karena beliau yang mengempu tiang Ya, kecil. ya teman baik bapak ya soalnya. nggih, Oke. karena dapat tinggal di rumah juga. Om Bayu ini luar biasa sampai sekarang. Kadang-kadang tiang suka malu. Satu panggung nih kita nih. Nanti Om Bayu bilang deh sama teman-teman, nak, yang nih ngempu-ngempu, yang nih mandi-mandiin. Aduh, tiang malu banget. Nih ngonceng-ngonceng. Yang buatin Pengalaman susu, dulu, ya, betul. yang buatin susu, Pak. Karena mamah tiang kuliah. Betul. Kuliah. Dia sibuk di pendidikan ke mamah tiang, emang senang belajar. Dua dunia berbeda, pendidikan Ya. dan seni, Iya, dan benar. kedua-duanya mengalir ke Tiari, Tiari gitu kan. Sungkara. Ya beginilah jadinya anaknya. Kita doakan karyanya tetap bisa diterima dan Terima kasih albumnya banyak, bisa Pak. lebih booming lagi ya. Iya, sukses Ya banget, seperti yang banget, dibilang Pak. di bawah bahwa pangsing orang kan dari penyanyi karyanya Cen ada album. Ini loh, Pembuktiannya. nak, karya ibumu. Ibumu. Videonya lihat di Lihat YouTube. dan Kan ya. gitu. Ya, terima kasih Tiari sudah hadir di Terima Oke kasih Made. juga, Nanti Pak kita Nyala, lanjutkan terima kasih obrolan selebihnya lebih lanjut lagi ya dan yang Iya, lain. Dan yang oke. tetap semangat berkarya Semangat. dan jangan lupa Iya. salam cangkir Salam. kopi Sip. hangat.